Di kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan penjelasan singkat mengenai strategi marketing Starbucks berdasarkan video studi kasus yang setelah saya nonton. Jadi Starbucks merupakan salah satu brand global yang sangat berhasil dalam menerapkan strategi marketing berbasis pengalaman. Jika kita perhatikan, Starbucks tidak hanya menjual kopi sebagai produk utama, tetapi juga menjual emosi, kenyamanan, dan gaya hidup. Inilah yang membuat Starbucks mampu bertahan dan terus berkembang di tengah persaingan industri kopi yang sangat ketat. Melalui video studi kasus tersebut, terlihat jelas bahwa kekuatan utama Starbucks terletak pada cara mereka membangun hubungan emosional dengan konsumennya. Strategi marketing Starbucks dimulai dari brand positioning yang sangat kuat. Starbucks memposisikan dirinya bukan sekedar sebagai kedai kopi, melainkan sebagai the third place atau tempat ketiga setelah rumah dan tempat kerja kita. Konsep ini membuat Starbucks menjadi tempat yang nyaman untuk bekerja, berkumpul, atau sekedar bersantai. Dengan positioning ini, konsumen tidak hanya datang untuk membeli kopi, tetapi juga untuk menikmati suasana dan pengalaman yang ditawarkan. Hal ini yang membedakan Starbucks dari kompetitor yang hanya berfokus pada harga atau rasa kopi yang semata. Kemudian selain itu, Starbucks sangat konsisten dalam branding visual dan pengalaman pelanggan. Mulai dari logonya yang warna hijau yang khas, desain interior tokonya, hingga cara baristanya melayani pelanggan. Semua dirancang agar konsisten di berbagai negara. Konsistensi ini membuat Starbucks mudah dikenali dan menanamkan citra profesional serta premium di benak konsumen. Bahkan ketika kita memasuki Starbucks di negara yang berbeda, kita tetap merasakan atmosfer yang familiar dan nyaman. Strategi lain yang sangat penting adalah personalisasi dan loyalitas pelanggan. Starbucks memberikan pengalaman personal seperti menuliskan nama pelanggan pada gelasnya, menawarkan kebebasan untuk melakukan custom minuman, serta menyediakan program loyalitas melalui berbagai aplikasi. Program reward ini membuat pelanggan merasa sangat dihargai dan memiliki keterikatan dengan brand. Semakin sering pelanggan membeli, semakin besar pula manfaat yang mereka dapatkan, sehingga mendorong pembelian berulang dan membangun loyalitas yang jangka panjang. Starbucks juga sangat kuat dalam pemanfaatan digital marketing dan media sosial. Mereka aktif membuat kampanye kreatif, konten musiman, serta berinteraksi langsung dengan pelanggan melalui berbagai platform digital. Kehadiran aplikasi Starbucks juga mempermudah pelanggan dalam memesan, membayar, dan mengumpulkan poin. Strategi ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan, tetapi juga memperkuat hubungan antara brand dan konsumennya di era digital. Menariknya, meskipun Starbucks merupakan brand global, mereka tetap menerapkan strategi adaptasi lokal. Starbucks menyesuaikan menu, rasa, dan kampanye pemasaran sesuai dengan budaya serta preferensi konsumen di setiap negara. Strategi ini membuat Starbucks terasa lebih dekat dengan pasar tanpa kehilangan identitas globalnya. Dengan kata lain, Starbucks berhasil menyeimbangkan antara standar global dan fleksibilitas lokal. Menurut pendapat saya, strategi marketing Starbucks sangat efektif karena mereka tidak hanya berfokus pada produk, tetapi pada pengalaman menyeluruh yang dirasakan pelanggan. Starbucks memahami bahwa keputusan membeli seringkali dipengaruhi oleh faktor emosional, bukan hanya rasional. Dengan membangun suasana yang nyaman, identitas brand yang kuat, serta hubungan jangka panjang dengan pelanggan, Starbucks mampu menciptakan loyalitas yang sulit ditiru oleh kompetitornya. Sebagai kesimpulan, studi kasus Starbucks menunjukkan bahwa strategi marketing yang sukses adalah strategi yang mampu menciptakan makna dan pengalaman bagi konsumennya. Starbucks mengajarkan bahwa sebuah brand yang kuat tidak hanya dikenal karena produknya,
tetapi juga karena perasaan dan pengalaman yang ditinggalkan oleh pelanggannya. Pelajaran ini sangat relevan dan diterapkan dalam berbagai strategi marketing di berbagai industri lainnya.